Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Tiara Fitriani dengan NIM 240211007. Hari ini aku akan membahas tentang unsur-unsur dalam ruang lingkup komunikasi. Ada berapa sih unsur-unsur dalam ruang lingkup komunikasi? Sebenarnya itu ada 9 ya teman-teman, tapi di sini aku akan membahas 4 unsur-unsur dalam ruang lingkup komunikasi. Nah, kita masuk ke dalam unsur yang pertama. Unsur yang pertama itu ada bentuk. Bentuk ruang lingkup komunikasi itu terbagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Ada personal communication, lalu ada group communication, lalu ada mass communication. Nah, mari kita bahas yang personal communication dulu. Personal communication terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada intrapersonal communication dan interpersonal communication. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, intrapersonal communication. Intrapersonal communication adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang. Contohnya adalah berdialog tapi dengan diri sendiri, atau biasa disebut dengan monolog. Contohnya mungkin seperti ini, kalian itu berbicara tetapi dalam hati. Seperti, hari ini aku pengen makan mie ayam deh. Atau mungkin kalian membicarakan hal lain tetapi kalian tidak memberitahu hal tersebut kepada orang lain. Atau hanya kalian yang tahu tentang apa yang kalian pikirkan itu, dan hanya kalian bicarakan dalam diri kalian sendiri, dengan diri sendiri tanpa melibatkan siapapun. Lalu, yang kedua ada interpersonal communication. Interpersonal communication adalah komunikasi yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Kenapa disebut interpersonal? Karena komunikasi ini terjadi antara dua orang atau lebih dan mendapatkan feedback atau timbal balik dalam komunikasi tersebut. Contohnya itu seperti percakapan dengan teman, atau percakapan dengan guru, atau percakapan dengan dosen. Contohnya seperti ini. Interpersonal communication itu cakupannya luas ya teman-teman. Kalian bisa berkomunikasi dengan siapapun, entah itu 2 orang, 3 orang, ataupun 4 orang, itu masih termasuk ke dalam interpersonal communication. Interpersonal communication juga bisa disebut interpersonal communication apabila ada timbal balik atau feedback dari seseorang yang kalian ajak bicara tersebut. Lalu, poin yang kedua ada group communication. Apa sih group communication itu? Group communication adalah komunikasi yang terjadi dengan ruang lingkup yang berkelompok atau grup. Tapi tahu nggak sih teman-teman kalau group communication juga masih terbagi menjadi dua bagian. Ada small group communication, lalu kedua ada large group communication. Small group communication itu jangkauan komunikasinya itu sangat sempit atau kecil. Seperti contohnya rapat organisasi atau rapat kelompok atau rapat kerja kelompok. Nah, itu termasuk ke dalam small group communication. Lalu yang kedua ada large group communication. Large group communication itu jangkauannya luas. Satu arah tapi untuk banyak orang gitu. Contohnya seperti pidato presiden di TV nasional. Nah, itu contohnya. Jadi hanya satu arah tapi untuk semua orang, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada mass communication atau komunikasi massa. Komunikasi massa itu apa sih? Komunikasi massa adalah komunikasi yang diperuntukkan untuk audiens yang sangat luas, anonim, dan tersebar menggunakan televisi ataupun sosial media, atau bisa juga menggunakan internet.
Nah, contohnya itu seperti apa ya? Contohnya itu seperti film, seperti podcast, seperti eh, tayangan-tayangan televisi. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi massa atau mass communication. Lalu, yang kedua itu ada unsur sifat. Sifat ini terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada verbal dan non-verbal. Mari kita bahas komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan lisan. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti berbicara dengan orang lain, dengan teman, dengan dosen, dengan guru, dengan orang tua, ataupun yang lainnya yang menggunakan lisan atau berbicara ya teman-teman, itu adalah salah satu bentuk komunikasi verbal. Nah, yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan gerak tubuh. Contohnya, ketika kalian senyum, nah itu adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Karena pasti kalian senyum itu sedang menunjukkan kesenangan kalian berbicara dengan lawan kalian itu kan, maksudnya lawan berbicara. Lalu ada contohnya itu ada mengangguk. Mengangguk itu mungkin kalian bisa lihat ya, kalian pasti juga sering melakukannya. Seperti kalian mungkin seperti ini. Apa kamu tadi pagi makan roti? Nah, kamu menjawabnya dengan iya. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal itu menggunakan gerak tubuh ya teman-teman. Jadi lisan juga berbicara, tapi gerak tubuh kalian juga ikut mempertajam atau memperkuat argumen tersebut gitu, atau memperkuat komunikasi tersebut seperti itu. Atau mungkin kalian pernah nonton di TV itu si komunikator ini omongannya meninggi. Nah itu salah satu komunikasi nonverbal juga. Jadi itu sedang menunjukkan kalau misalkan dia itu sedang marah, atau mungkin dia sedang kesel, atau dia sedang bete. Nah itu adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Lalu unsur yang ketiga itu adalah teknik komunikasi. Teknik komunikasi itu salah satunya adalah jurnalisme atau jurnalis. Kalian pasti sering lah ya melihat seseorang diwawancara, atau mungkin jurnalis yang sedang membawa berita atau sedang menulis berita. Nah itu adalah salah satu bentuk teknik komunikasi dari contoh jurnalis seperti itu. Nah lalu yang keempat itu ada metode komunikasi. Nah, metode komunikasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada informative communication, persuasive communication, lalu yang ketiga ada instructive communication. Nah, mari kita bahas satu persatu. Informative communication memiliki ciri-ciri seperti fokus pada fakta dan pengetahuan, juga memiliki citra yang netral, dan juga bahasa yang jelas. Nah, seperti apa sih contohnya informative communication? Informative communication itu bisa kalian lihat atau bisa kalian lakukan sendiri, yaitu salah satunya seperti mengajar atau juga presentasi. Nah, itu adalah salah satu informative communication. Nah, mungkin kalian pernah ya melihat guru yang mengajar ataupun dosen yang mengajar. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam informative communication. Nah, lalu yang kedua itu ada persuasive communication. Persuasive communication itu bersifatnya mengajak dan juga menggunakan emosi, logika, dan kredibilitas. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti kampanye politik. Kalian pasti pernah ya melihat di sosial media, di internet, ataupun dimanapun itu sedang melakukan kampanye politik. Itu salah satu contoh persuasive komunikasi. Iya, persuasive communication.
karena itu bersifatnya itu mengajak kalian untuk ikut mereka gitu. Nah, itu salah satu persuasive communication. Nah, lalu poin yang ketiga itu ada instructive communication. Instructive communication ini ciri-cirinya itu adalah to the point, harus spesifik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti dosen yang memberikan tugas atau instruksi kerja kelompok. Itu kan bersifat mutlak ya teman-teman. Jadi to the point gitu. Jadi kayak kalian harus mengerjakan tugas makalah misal, itu contohnya. Atau mungkin seperti kalian harus kerja kelompok ya dalam bab ini untuk kalian presentasikan minggu depan. Nah, itu adalah salah satu instructive communication. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila ada salah kata ataupun sesuatu yang kalian masih kurang paham. Kalian bisa tanyain aku mungkin di kelas. Oh ya, terima kasih semuanya telah menonton video ini dan dadah.